Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad fasal muttaqun. Ayyuhal muslimun, di mana saja kita berada, khususnya para jamaah santri Ummul Qura, mudah-mudahan selalu sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kajian lewat YouTube karena situasinya yang masih belum bersahabat. Oleh sebab itu, jangan lupa setiap yaitu Ahad pagi jam 7 sampai jam 9 kita mengikuti ngaji tafsir Al-Quran. Baiklah, sekarang kita melanjutkan pelajaran yang dulu, yaitu pada surat Az-Zukhruf. Ayatnya sekarang ini 23 ya? Nah, 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang kasebut. Ngene iki Al-Qur'an. Tahu-tahu kok mengkono-mengkono kasebut, ini adalah menunjukkan ayat sebelumnya. Orang-orang kafir kalau didakwai itu selalu mengatakan, oh saya ini ngikuti agama bapak-bapak saya itu ngikuti agama mbah-mbah saya. Dengan apa yang kamu bawa ini saya tidak percaya. Nah, itu katanya. Maka ini muncul ayatnya adalah wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang kasebut. Ma arsalna min qablika, orang ngutus ingsun min qablika saking sadurunge sira Muhammad, fi qaryatin ing dalem siji desa, min nadirin ing wong sing meden-medeni. Muhammad, modelnya orang kafir itu begitu. Saya tidak ngutus kepada seorang utusan satu desa kecuali illa kejaba qalamuni mutrafuha sapa penggede-penggedene desa. Ana sing manani sapa lurahe desa. Umpama negara ya penggede-penggedene negara. Bagaimana perkataan mereka? Inna sak temene ingsun wajadna iku nemu ingsun aba ana ing pira-pira bapak ingsun. Saya menjalankan menjalankan model kelakuan semacam ini saya niru bapak-bapak saya dulu. Makanya disinilah kita sebagai orang tua terutama harus membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan dalam segala hal. Umpamanya, lebih-lebih anak-anak kita kecil melihat, ayo kita makan itu harus pakai tangan kanan, minum pakai kanan, pakai baju pakai kanan. Begitu juga masuk keluar masjid juga begitu. Kalau masuk dengan baca sholawat, baca doa, kemudian kaki kanan dulu. Seandainya masuk masjid itu kok kakinya itu kiri dulu, lebih baik keluar. Apalagi kita dengan anak kita keliru, oh harus kanan dulu. Inilah makanya akhirnya ini adalah turun-menurun, nanti sudah keadaannya pas baik, membiasakan yang benar. Dengan kita ngaji, dengan kita belajar, pas akhirnya. Tetapi kalau kita tidak ngaji, tidak maca kitab, hanya mengikuti mbah-mbah kita, ya seperti orang-orang kafir ini. Kalau daerah Kediri, Galek, Tulungagung itu kan dekat dengan pesisir selatan. Di sana kalau yang namanya bulan Suro, satu Suro ini luar biasa, membawa ambeng, kalau orang di sana itu mengatakan, yaitu nasi sama ikannya banyak dibawa ke tengah laut. Bahkan ada desa itu yang menyembelih kambing, menyembelih kerbau, untuk dagingnya atau kepalanya itu ditanam di tengah-tengah kampung. Lah, itu dulu ada. Sekarang karena sudah lama, saya tidak tahu desa, mungkin tidak ada. Atau mungkin sekarang masih ada hal itu yang
menjalankan. Nah, maka orang-orang tersebut mengatakan, lah saya begini ini adalah ngikuti bapak-bapak saya dulu. Ala ummatin ing atase agama. Saya ngikuti agama bapakku. Wa inna lan sak temene ingsun ala asarihim ing atase bekas-bekas labet-labet kelakuani bapak-bapakku biyen muqtadun iku manut kabeh. Saya ngikuti kok. Nah, dia berkeyakinan bahwa yang dijalankan oleh bapak ibunya, mbah-mbahnya itu benar. Makanya kalau ditakoni, orang desa dulu, entah sekarang, itu kalau punya gawe itu nyadran. Ngerti nyadran toh? Nyadran itu membawa nasi sama ikan ayam itu dibawa ke danyangan. Di sana minta doa supaya yang bau rekso itu menyelamatkan kalau kita mau punya gawe itu. Lah itu hampir setiap orang begitu. Dulu, mudah-mudahan sekarang tidak ada. Dzalika syirkun adzim, itu adalah syirik yang besar. Nah, oleh sebab itu, maka harus kita ajarkan mulai sekarang adalah yang benar. Mari kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Karena orang-orang kalau ditanya, oh mbah-mbah dulu begitu. Qala tafsir Ibnu Abbas ini aikul. Wes kita ngikuti, kita ini bukan orang pinter. Kul dawuh sira Muhammad ngomong nang gone wong-wong mau. Awalau jitukum ana toh lamun teka ingsun kum ing sira kabeh bi ahda kelawan nggawa perkara sing luwih bener, sing luwih nuduhake mimma wajadtum dibanding barang kang nemu sira kabeh alaihi ngatasé ma abaakum ing pira-pira bapak sira kabeh. Wahai umat, wahai manusia, wahai penduduk, seandainya saya membawa satu petunjuk ini yang lebih benar dibanding petunjuk mbah-mbahmu dulu, bapak-bapakmu dulu, gimana? Mereka menjawab, kalu mongko podo njawab, ya penggede-penggedene kampung, tokoh-tokohnya kampung tadi, inna bima ursiltum, sak temene ingsun, bima ursiltum, kelawan barang kang den utus sira kabeh, bi kelawan ma kafirun iku ngingkari kabeh. Nah, ini kalau kita belajar tadi satu ilmu ma'ani yang untuk nuturi orang, memberitahu orang pakai takkid. Jadi orang kafir pun ya pakai takkid inna ya. Maka orang-orang kafir sewaktu diterangkan dengan baik dengan jelas, nabi-nabi tidak direken, termasuk para pengikut nabi yang tidak direken. Jadi dulu itu wis rata-rata begitu. Makanya sekarang apabila ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada orang-orang alim, ada yaitu habaib, kemudian dibenci orang, dihujat orang, dibuli orang, itu adalah sudah biasa. Maka kita harus sabar. Memang kita ini, tugas kita ini menyampaikan, tugas kita ini mengingatkan kepada saudara-saudara kita, khususnya yang muslim. Lah yang tidak muslim juga mengingatkan, mari kita kembali kepada Allah, mari kita mengikuti agamanya Allah, yakni Islam ini. Karena hanya Islamlah agamanya Allah. Semua orang yang meninggal dunia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Seluruhnya adalah kembali kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus iman kepada Allah. Caranya bagaimana? Kita belajar. Nabi sudah tidak ada, la nabi ya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maka al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita harus mengikuti ulama. Kita belajar dan belajar kepada ulama. Saya sendiri belajar, dulu juga mengikuti. Kiai saya ngajar, kerengnya luar biasa kiai saya. Benar-benar kereng. Makanya kita mari kita didik kepada yaitu calon-calon atau kaderisasi ulama, karena ulama ini adalah sudah hampir punah.
mumpung masih ada, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Adapun orang kafir selalu dan selalu kalau dikasih penjelasan, dikasih keterangan itu adalah menolak, kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sabar. Sejak dulu sampai sekarang orang-orang kafir itu semacam itu sifatnya, selalu menolak terhadap kebenaran, dan dia akan mengikuti kemauannya sendiri, mengikuti pendapatnya sendiri, tidak mau tunduk dan patuh terhadap Al-Quran. Kemudian bagaimana setelah tidak patuh, tidak tunduk? Fangtakomna minhum, mongko ngenani, mongko natrapi ingsun minhum sangka wong sing mukadzibin, wong sing bohong-bohongi mau, wong sing ngafiri ayat-ayat Allah. Disiksa, dikenani. Fangdur kaifa kana akibatul mukadzibin. Muhammad, lihaten ning nggone donya ini. Kaya apa ana akibate orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah. Maka di Al-Quran itu ilingo ceritane yaitu kaum Nuh, ceritane kaum Ad, ceritane kaum Samud, ceritane kaum Ibrahim, ceritane yaitu Madyan, ceritane Al-Mu'tafikat yaitu Nabi Lut yang dibalik buminya, dan hujan-hujan batu sampai onok jenenge akan dikenakan siapa. Itulah ceritanya orang-orang mukadzibin yang mengingkari firman Allah, yang mengingkari utusan-utusan Allah. Akibatnya semuanya itu hancur lebur. Nah, maka kita ingat sejarah dulu, ingat kita buka yaitu Al-Quran itu, sehingga kita tahu bagaimana ceritanya pada kaum-kaum yang dahulu, kemudian kita bandingkan dengan kaum-kaum yang sekarang. Hancur semuanya itu. Wa idqala Ibrahimu, lan ilingo Muhammad, nalikane dawuh Ibrahimu sapa Nabi Ibrahim alaihissalam li abi marang bapake yaiku Azar, wa qaumihi lan qaumi Ibrahim, innani sak temene ingsun baro mimma ta'budun, iku lepas sangka barang kang nyembah sira kabeh ing ma. Nah, Muhammad, ojo susah kalau kaummu diomongi itu modele mokong, modele itu bantah, modele bohongi. Kaum-kaum dulu ya begitu, tidak usah susah. Maka tugasmu adalah menyampaikan fadzakir innama anta mudzakir. Elingno, tugasmu itu adalah mek ngelingno tok. Tidak usah susah, tugasmu mek nyampe tok. Ilingo, ingatlah, yaitu kaumnya Nabi Ibrahim, termasuk ayahnya sendiri. Ayahnya Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri itu tidak mau iman, malah pembuat patung, dan patung itu disembah oleh orang-orang. Coba bagaimana? Contoh-contoh yang semacam itu tujuannya adalah supaya Nabi Muhammad itu tidak susah. Nah, dengan kita ngaji, dengan kita melajari ini, maka orang-orang yang berdakwah ditentang oleh orang-orang kafir, ditentang oleh orang-orang yang tidak beriman, dibantu oleh orang-orang munafik, jangan susah. Mari kita tetap menyampaikan dan menyampaikan, jangan henti-hentinya, karena tugas kita adalah memperingatkan. Iman tidak iman itu adalah urusannya Allah. Kita cukup menyampaikan, sebab kalau kita tidak menyampaikan itu kita salah. Kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, karena ruhnya Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu ceritanya kaum-kaum dahulu. Saya tidak nyembah apa yang kamu sembah, saya tidak nyembah. Illalladzi fataroni, kejaba aku nyembah ing zat. Fataroni kang dadekno ya zat, yakni Allah ni ing ingsun. Fa innahu, mongko sak temene Allah saya dini iku bakal paring petunjuk ya si Allah ni ingsun. Nah, Nabi sudah tidak ada. Bagaimana cara Allah memberi petunjuk? Tadi saya bilang ngikuti ulama, ngikuti kiai, ngikuti habaib,
yang benar-benar membawa Islam dengan terang, dengan jelas. Nah, maka kalau kita ngomong kepada umat, kepada manusia, harus kita tunjukkan ini lo dasare, ini lo dalile, ini lo hujahe biar mantap. Sehingga kalau dia mantap, maka imannya masuk dalam hatinya, sehingga yakin betul, oh Allah itu ada, oh Allah itu besok kita tidak iman itu akan nyiksa, oh Allah itu akan memberi pahala, kita lek iman nanti akan masuk surga. Tadi, mari kita tanamkan kepada anak-anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita nanti ada yaitu yang pindah agama. Maka dengan ngaji, dengan belajar ini, maka kita menyembah pada Allah, Allah akan memberi petunjuk pada kita. Dan Allah kalau membuat orang itu baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberi pemahaman kepada Islam ini yang asalnya tidak seneng ngaji, malah seneng ngaji. Yang asalnya tidak seneng maca Al-Quran, malah seneng maca Al-Quran. Ini kalau akan membuat orang itu baik. Sebaliknya, kalau Allah itu akan membuat orang itu jelek, atau orang itu kesasar, hina, tersiksa, maka dia anti, tidak seneng. Apa nyedit terus karuko isi ngono tok iki. Sapa gunane aku masih ndak ruko ndak sujud tapi lek ndak tahu ngeleki wong, ndak tahu berbuat jahat. Mungkin ya begitu. Apa artine jilbaban, apa artine kudungan kalau atine elek. Aku masih ndak jilbaban, masih ndak kudungan, atiku lek apik. Iya lek sing nilai awake dhewe iki ya apik tok. Jenenge golek pencitraan ya ngono iku apik tok. Kita ini apik ndak, jelek tidak, itu sebenarnya diukur dari kata bagaimana teman-temannya. Bagaimana yaitu kelakuannya ini akan terputus semuanya. Oleh sebab itu hati-hati betul. Oke. Wa ja'alaha lan dadekno ya si wong-wong mau ha ing kalimat tauhid yakni Ibrahim. Ulangi. Wa ja'ala lan dadekno zat yakni Allah ha ing kalimat tauhid kalimatan bagiyah ing kalimat kang abadi kang tetep fi akibihi ing dalem dzurriyahe Ibrahim. Jadi anak putune Nabi Ibrahim itu sudah ditempah, sudah digembleng, sudah dibekali bahwa kalimah yang harus diutamakan, kalimah yang harus dikedepankan, yakni kalimah la ilaha illallah. Artinya semua apa saja perkataan, perbuatan, bentuk apapun, maka kita harus mengikuti la ilaha illallah. Nah, dengan demikian maka ini sampai anak cucunya, makanya anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu jadi nabi-nabi semuanya. Makanya disebut Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, karena banyak nabi-nabi. Oleh sebab itu, mari kita didik anak-anak kita niru dan mengikuti para nabi mendidik kepada putra-putranya. La'allahum yarji'un. Mestine wong kafir Mekah, asali kafir Mekah. Tapi ini ya umma likulli sahsin, artinya untuk seluruh umat manusia sedunia ini. Mestinya orang-orang itu kalau dikasih petunjuk dari Al-Quran maupun As-Sunnah, apalagi sangat-sangat rasional, maka mestinya itu kembali, berhenti, tidak akan nyembah berhala, kembali kepada Allah, tidak akan menyembah berhala. Tapi wong tugas kita ini mengingatkan. Makanya itu pun lek tidak mau bagaimana? Besok mati nggawa risiko atau tanggungan sendiri-sendiri. Tugas kita menyampaikan. Bal matta'tu, balik paring nikmat ingsun haulai ing mengkono-mengkono wong kafir atau mengkono-mengkono wong musyrik wa abaahum lan pira-pira wong tuwane musyrik-musyrik utawa kafir mau hatta ja'ahum
sehingga teka hum ing wong-wong al-haq wa Al-Qur'an wa rasulun mubin lan utusan kang jelas membawa syariat dari Allah. Orang-orang kafir, dia bisa kaya, dia bisa enak, dia bisa sehat, semuanya ini yang memberi Allah karena sifat rahmannya Allah, karena sifat kasih sayangnya kepada Allah kepada manusia, maka orang-orang kafir pun dikasih kenikmatan. Maka ya jangan iri. Kenapa wong kafir sugih? Nah, karena kerjanya keras. Kenapa wong Islam ndak sugih? Karena senengane mek cangkruan. Makanya khususnya pemuda-pemuda harus sadar, wis aja gedhek-gedhekno cangkrukane. Aja gedhek-gedhekno. Mek kita ngomong aja, ayo kita kerja keras untuk meraih ridho Allah sehingga hidup kita bahagia mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Nah, maka orang-orang tadi diberi kenikmatan oleh Allah, ayahnya juga diberi kenikmatan oleh Allah. Kemudian datanglah Al-Quran, datanglah utusan yang terang-terangan menyampaikan ikilah dasar, ikilah dalile yang sangat rasional. Tetapi apa? Jawabnya para orang-orang kafir atau para mukadzibin, walamma ja'ahum lan ing dalem nalikane teka hum ing wong-wong kafir mau, wong-wong musyrik mukadzibin al-haqqu wa Al-Qur'an. Al-Qur'an teko. Ini perintah Al-Qur'an. Qalu mongko padha muni-muni ya wong kafir wong musyrik, hadza utawi iki Al-Qur'an sihrun iku sikire Muhammad iku. Wa inna lan sak temene ingsun bi kelawan hada kafirun iku ngingkari. Muhammad, nabi-nabi biyen ya ngono. Iki memang sihir sing luar biasa Muhammad. Makanya ndak kira percaya, saya ndak akan iman pada kamu walaupun kamu bawakan Al-Qur'an. Ayyuhal muslimun, kita ini mestinya harus sadar begini. Kita ini sebenarnya oleh Allah ini sudah diciptakan yang enak. Tapi sayang memang kita ini banggil, mukadzibin bohong, akhirnya tidak mau. Coba lah. Orang-orang yang membuat hukum, orang-orang yang membuat suatu rancangan undang-undang, kalau dinilai berapa miliar itu biaya yang buat undang-undang itu. Belum sidang berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, kemudian memeras otak, yaitu ngatur bagaimana untuk membuat satu hukum tentang perekonomian, tentang lautan, tentang kerja, tentang macam-macam. Tapi kalau kita ini mau kembali kepada Al-Quran, semuanya sudah ada. Masalah ekonomi di kitab Bulughul Maram atau kitab Takrib, di sana ada bab, yaitu bab bab jual beli, bab muamalah ono. Kemudian masalah hakim, bagaimana supaya adil, supaya bagus, ono bab qadhi qudot, ono, semuanya jelas. Semuanya ada, tinggal kita ngeterapkan tok gitu aja. Itu wis enak. Karena apa? Ini rancangan, ini buatannya Allah. Ini undang-undangnya Allah, tinggal make mesti naik, mesti makmure. Tapi sayang, memang ayat-ayat tadi menyebutkan qalu, mereka selalu menjawab, yaitu aku sing mbok gawe iku Muhammad kafirun, ngingkari. Memang wis begitu itu. Nah, oleh sebab itu ya tugas kita menjelaskan dan menjelaskan terhadap apa yang kamu bawa itu Muhammad, wa inna bi kafirun, aku mengingkari. Nah, di samping itu dia masih ngomong-ngomong lagi. Wa qalu lan padha muni-muni ya wong mukadzibin, wong sing bohongi Al-Qur'an, bohongi Nabi Muhammad mau, laula nuzila hadzal Qur'an, mbok iya diturunne apa Al-Qur'an iki Muhammad ala rajulim minal qaryata ini ing atase wong lanang sangka desa loro adimin kang agung. Nah, waktu itu di tafsir Ibnu Abbas, desa Thaif dan Mekah, desa terkenal. Jadi orang-orang kafir itu ngomong ini, Muhammad, omonganmu iki ketokane apik, tapi aku ndak percaya.
Mestinya Al-Qur'an itu buat diturunkan ning gone wong gede-gede, wong sing kaya-kaya, yaitu wong sing ning gone Thaif, ning gone Mekah ini. Lah Quran lho sing nggawa awakmu, anake wong apa? Ndak ndek wong tua pisan, iya toh? Anake wong yatim istilahnya itu. Yatim piatu, ndak punya bapak, ndak punya ibu. Kemudian wong melarat pisan. Sing percaya itu lho sapa Muhammad. Kok iki diturunkan ning gone yaitu minal Qaryata ini dari kedua desa yang terkenal. Percaya mungkin saya. Wis, itu omongane wong kafir. Engko kok umpama turun temenan ning ngene wong begitu ya tetep ndak percaya. Wis ngene iku ngomongin. Ahum yaksimuna. Wong kafir apa toh wong-wong mukadzibin mau yaksimuna iku padha mbagi kabeh. Rahmata rabbika ing rahmate pangeran sira yaitu masalah nubuwah. Maksud iki diatur, Allah iku diatur karo wong-wong mukadzibin. Diatur karo wong sing kafir-kafir ini, karepe ngono. Nahnu qasamna. Nahnu tawi ingsun qasamna iku sing bagi ingsun. Bainahum ing dalem antaraning wong-wong mau. Ma'isyatahum ing uripe pangupa jiwane wong-wong fil hayati dunya ing dalem urip ana donya. Para mukadzibin kafir Mekah, asale kafir Mekah, tapi ini untuk umum sak dunia. Kamu kok ngomong begitu? Apakah sing bagi rahmat, bagi kesenangan, pangkat, kekayaan, harta benda ini awakmu? Semuanya itu saya yang bagi. Kehidupannya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang enggak, itu semuanya saya. Kok kamu melok-melok ngatur? Jadi malah wong kafir itu ngatur Allah. Memang lek iso ngono karepe wong kafir itu karena kepengin nuruti nafsu, iso diatur semuanya itu termasuk perintah Allah pun ya diatur. Aja ngono iku salah, sing bener ngene, ngono umpama terang-terangan ketok moto ngono. Wa rafa'na ba'dahum lan ngangkat ingsun ba'dahum ing setengah wong-wong mau fauqa ba'din ing dalem dhuwure liyane. Darajatin ing pira-pira derajat. Liyat takhida ba'duhum supaya ngalap, supaya gawe ba'dhum sapa sebagiane wong-wong mau ba'don ing sebagian liyane, maksude wong sing pikir-pikir sukhriya ing wong sing dikongkon ngene. Semuanya tadi yang bagi itu saya. Ana pangkat, ana sing ndak berpangkat, ana sing kaya, ana sing miskin, ana sing pinter, ana sing ndak pinter. Supaya orang-orang yang kaya tadi bisa mengambil pekerjaan atau memerintah dengan orang-orang yang tidak punya itu, umpamane kon bangun omah, umpamane dikongkon gawe baju dan sebagainya, iki gawean semacam ini, kudu ngene. Nah, enak kan dibagi gitu. Itu semuanya yang bagi saya, bukan kamu. Coba kamu ahli mesin, ahli teknik, ahli kedokteran begini, itu yang memberi hakikatnya saya. Kalau kamu pawane orang-orang yang semacam itu dikasih sakit oleh Allah, buyar pisan. Kena stroke ngono lho buyar. Nah, makanya ojo sombong begitu karepe. Semuanya itu saya. Dadi rahmatnya Allah, wa rahmatu rabbika khairun. Utawi rahmate pangeran sira Muhammad khairun iku luwih bagus mimma yajmaun dibanding barang kang ngumpulno ya si wong-wong ing harta benda. Karepe ngene. Wis, kekayaan yang menggunung tadi, kekayaan yang tumpuk-tumpuk tadi yang kamu usahakan sampai-sampai kamu mengingkari kepada Allah, sampai-sampai kamu mengingkari kepada Nabi Muhammad, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Bahwa yang baik itu adalah, semuanya itu adalah yang baik itu adalah rahmat Allah, di mana nanti di akhirat kita masuk surga. Oleh sebab itu, harta bendamu yang banyak itu lakukan semuanya demi kejayaan, demi keselamatan, demi kenikmatan di akhirat nanti. Jangan kamu pakai berpoya-poya, jangan kamu pakai bersenang-senang sebagaimana Fir'aun, ceritanya Fir'aun, sebagaimana ceritanya Korun. Korun itu asalnya melarat. Barang minta doa kepada Nabi Musa, didoakan supaya kepingin sugih, dadi wong sugih lupa. Akhirnya happy-happyan terus, berbuat maksiat terus, diingatkan
Dari teman-temannya tidak mau menolak. Ini kekayaan karena hasil pemikiranku. Oleh sebab itu, ayyuhal muslimun, kita tidak perlu susah. Yang penting kita menjalankan perintahnya Allah ini dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Sudah cukup. Nanti kaya ndak itu sudah dihitung oleh Allah. Tapi kalau kita kerja keras, berdoa pada Allah, lah wong kafir dikasih kaya. Mosok wong Islam sing bengi tangi, subuh ngantuk kaya apa, tangi sholat dan sebagainya, kok ndak dikasih? Kita harus yakin. Kalau berdoa itu harus yakin. Orang kafir aja diberi, apalagi saya. Pasti diberi. Nah, cuman diberi itu minta tempo, mungkin kontan, mungkin masih ditunda. Karena apa? Oh, iku lek tak kei sekarang ini marahin ndak selamat. Contohnya siapa? Kaya korun mau. Ndak selamat, asalnya melarat, sering ngaji. Padha karo sapa iku? Saklabah ya, yang asalnya nenggone masjid rajin, bareng minta doa, dikasih doa, duwe wedhus akeh, akhirnya repot karo wedhuse. Nah, hati-hati tertahan. Makanya kita positive thinking pada Allah. Doa kita dikabulkan, kapan hasilnya tidak tahu. Yang penting kita usaha dan berusaha. Baik, ayat berikutnya. Walaula ayakunan nasu ummatan wahidah. Lamun ora ono annasu sapa wong-wong ummatan wahidah, yaiku umat kang siji. La ja'alna liman yakfuru birrahman, mongko pasti ndadekno ingsun liman kedue wong yakfuru kang ngafiri, kang ngingkari ya si wong-wong mau birrahmani kelawan Allah, li buyutihim rupane kedue omahe wong-wong mau, wong sing kafir, suku faming fiddah, ing pira-pira payon, omah-omahan, panggung, min fiddah sangka perak, wa ma'arija lan pira-pira tangga ondo, omahe tingkat, alaiha ing atase omah mau, atase tangga-tangga tadi, yat harun padha munggah kabeh. Nah, ini wong Islam ayo sadar sesadar-sadarnya bahwa umat Islam ini harus rukun, podo islami, ojo sampai ndak rukun, harus menjadi satu, yakni satu umat Islam. Ojo merasa pinter dewi, ojo merasa hebat dewi, ojo merasa bener dewi. Kita rukun jadi satu, maka rukun ini adalah kita akan membawa satu kebahagiaan. Ya. Sekarang ayat berikutnya yaitu ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula ayakunan nasu ummatan wahidah, lan lamun ora ono annasu sapa wong-wong ummatan wahidah iku umat kang siji, la ja'alna lima yakfuru birrahman, mongko pasti ndadekno ingsun liman marang wong-wong yakfuru kang ngafiri ya si wong birrahman kelawan Allah, li buyutihim marang pira-pira omahe wong-wong sukufam ming fiddah ing payon sangka sloka, omah panggung sangka sloka anu payoni, wa ma'arija lan pira-pira ondo utawa tangga, alaiha ing atase tangga mau, yat harun padha munggah kabeh ya si wong-wong. Mari ayat ini kita dalami, kita angen-angen maknanya. Diperintahkan oleh Allah, maka umat Islam ini harus bersatu. Memang Nabi sudah mensabdakan bahwa umat Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 akan masuk neraka, sedangkan yang satu adalah yang masuk surga.
Qalu man ya Rasulullah, mana satu itu? Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang dijelaskan oleh Nabi dan apa-apa yang dijelaskan oleh sahabat. Oleh sebab itu, karena di negara kita ini macam-macam golongan. Kalau kita melihat, saya pernah ngaji dengarkan yai, tarekat itu aja pecahnya sampai 40 katanya. Saya juga tidak tahu 40 itu apa saja, tapi menerangkan itu. Itu tarekat. Mursyidnya sendiri-sendiri, gurunya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Darul Hadis, mungkin ada lagi Salafi, ada Hidayatullah, ada macam-macam. Di negara kita ini rawan untuk diadu domba antar golongan atau antar umat Islam. Apalagi yang sengaja ingin menghancurkan Islam, maka dibuatlah tidak rukun, tidak nyaman atau diadu domba antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Oleh sebab itu, maka ayo kita ini melihat yang pokok, yang dasar. Kalau yang masalah yang buruk itu jangankan sekarang, masa Nabi pun ada perbedaan, apalagi sekarang. Nah, maka kalau sudah kita lihat Al-Qur'annya sama, Nabinya sama, agamanya sama, Tuhannya sama, ayo kita hidup rukun. Supaya apa? Kalau kita rukun, ini alamat kita akan dikasih kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Islam tidak mau rukun, antara yang satu dengan yang lain saling mencari kekurangan, mungkin saling membantai, ini akan mengakibatkan kelemahan umat Islam itu sendiri. Coba ya, kalau kita melihat satu keterangan tentang peristiwa Karbala umpamanya, itu siapa nanti yang membawa? Kalau Karbala itu yang versinya versi Syiah, ya ngono iku keterangane. Versinya versi Wahabi, ya ngono iku keterangane. Versinya versi Ahli Sunnah, ya ngono iku keterangane. Masing-masing punya profesor, punya doktor, podo pinter. Nah, ini sulit untuk ditemukan. Oleh sebab itu, selama apapun namanya organisasi atau perkumpulan Islam itu, selama Qur'ane podo 30 juz'e, gampang ngomong. Kemudian agamane podo Islami, nabine podo, Tuhannya sama, ayo kita hidup rukun. Adapun masalah furuk, tadi sudah saya sebutkan, zaman Nabi pun ada, apalagi zaman sekarang. Maka kalau kita ingin mencari kebenaran, ya yuk kita ngaji yang sungguh-sungguh. Kita mendalami. Makanya diancam oleh Allah dalam surat Ali Imran 105-106. Ada kalimat, akafartum ba'da imanikum. Apakah Anda kafir sesudah Islam? Itu lek diurut dari kalimat itu adalah goro-goro orang Islam tidak mau rukun antara yang satu dengan yang lain. Apalagi ini masyarakat hari-hari ini, katalah ada yang Jumatan di masjid, ada yang di rumah, ada yang tidak Jumatan, kemudian disuruh ganti sholat zuhur umpamanya, wis monggo silahkan, mana yang diikuti, ojo saling membantai, ojo saling menjatuhkan. Nah, yang penting kita ini hidup rukun, lakunono sing ikhlas, jangan saling membantai. Lebih-lebih lagi ini mau Ramadan. Ramadan mungkin ono sing tarweh, ono sing ndak, kita berdoa. Mudah-mudahan penyakit ini segera berhenti, hilang. Sehingga Ramadan kita puasa dengan yaitu tenang, dengan enak, bisa tarweh, bisa iktikaf dan macam-macam. Kita semua sudah berdoa, setelah itu hasilnya tawakal, kita pasrah kepada Allah. Jangan belum bilang begini, Ramadan ndak boleh tarweh. Jangan. Lah besok lusa ya Allah penyakit ini diselesaikan beres, wong Allah itu kuasa.
Jangan belum sudah berfatwa nanti lebaran ndak boleh mudik. Jangan, itu podo karo ya wis aku disiksa sing nemen sing suwe podo ambek begitu. Maknanya begitu. Nah, oleh sebab itu kita ngomong hati-hati. Lebih-lebih para pemimpin, lebih-lebih para ulama, kita ngomongnya harus selalu hati-hati karena kita ini ngomong umat. Kami ngomong begitu. Nah, oleh sebab itu rukun dan rukun. Bahkan diancam lagi. Temenan wong Islam aja seperti Yahudi Nasrani. Nanti kalau seperti Yahudi Nasrani setelah Quran datang, setelah penjelasan datang, wallahi kalahum adzabun adzim. Orang yang tidak rukun dengan podo Islami maka akan mendapat siksa yang pedih. Kemana lagi mendapat siksa itu kalau tidak masuk neraka? Oleh sebab itu eman-eman ngani ngoyo. Kita sudah sholat bagus, puasa bagus, katakanlah ibadah lain-lain bagus, tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak mau rukun podo Islami. Makanya jangan mentang-mentang bener dewe, pinter dewe, hebat dewe, koyo-koyo nggawa kunci ning swarga. Ojo ngono. Selama kita mengikuti Allah dan Rasulnya, nah kekurangannya kita istighfar dan istighfar minta ampun, maka oleh Allah pasti diampuni. Kalau umat Islam tidak mau rukun, ini di Al-Quran dijawab. La ja'alna lima yakfuru birrahman li buyutim suqufan min fiddah. La ja'alna ini fiilnya ini fiil madhi. Sebelum fiil madhi ana lamnya itu takkid. Maka fiil madhi di dalam tata bahasa Arab adalah tahakkukul wuku, artinya kejadiannya pasti. Padahal ini belum dijalani, kok sudah menunjukkan pasti? Ya, artinya kalau wong Islam itu tidak rukun podo Islami, maka pasti, bukan insya Allah lagi, maka pasti Allah menjadikan orang-orang kafir kaya raya. Sedangkan orang Islam serba kekurangan-kekurangan lantaran masih engkel-engkelan, barangkali kalau istilah klasik, masalah beduk, kunut, tahlilan, yasinan dan sebagainya. Wis, berhenti. Sampai di situ aja engkel-engkelan terus. Mari kita berhenti. Mari saling sabar antara yang satu dengan yang lain. Jikalau ada orang yang tidak senang yasinan, tahlilan dan sebagainya, ya ojo yasinan gitu aja kan. Enak. Perkara selesai beres. Apa tidak takut ini? Kalau wong Islam tetap yaitu engkel-engkelan masalah hal yang sepele lebih-lebih, maka orang kafir dijadikan kaya raya. Survei membuktikan apa itu? Kalau di kota besar, siapa yang punya apartemen? Tidak jelas lagi siapa yang punya, kalau di hutan itu kebun-kebun yang ratusan hektar, bahkan ribuan hektar, siapa yang punya? Kemudian pabrik, siapa yang punya? Kita ini jadi pegawai ini tok. Oleh sebab itu sudah waktunya, yaitu berhenti dari perdebatan hal yang semacam itu. Lek gelem dilingno, ndak gelem ya sudah. Tugas kita begitu. Jangan sampai kita ini selalu mencari kekurangan di antara kita. Ojo. Bukan tugas kita. Maka dengan ngaji kita jelas bahwa kalau kita tidak rukun sama umat Islam oleh Allah, maka dipastikan bahwa orang kafir akan menjadi kaya raya. Kalau kita menanamkan kebencian terus-menerus, sama saja anak cucu kita ini menuju nanti soro. Menuju tidak enak. Karena apa? Tidak rukun. Oleh sebab itu mari kita tanamkan kerukunan demi kejayaan umat Islam ke depan. Apalagi jangan saling menjatuhkan, lebih-lebih antara penguasa dan pada umat ini. Yo kita peringatkan. Itu pun lek mau, ndak mau ya sudah. Makanya afdol jihad, utama jihad itu adalah kalimatul haq inda sultanin syair, yaitu kalimat hak, kalimat yang benar ketika penguasa itu adalah menyimpang dari aturan. Nah, oleh sebab itu sudah tepatlah bahwa negara kita berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, artinya seluruh produk hukum,
seluruh keputusan apapun harus mengacu kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Gampang caranya. Di negara kita ada majelis ulama, mari kita tanya terhadap majelis ulama bagaimana menyusun konsep negara itu makmur. Bagaimana menyusun supaya negara ini benar-benar aman, tentram. Semuanya ada rumusnya, semuanya ada pakemnya, semuanya ada hujahnya. Maka sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa supaya orang-orang Islam ini adalah hidupnya bahagia, supaya umat manusia ini hidupnya bahagia mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Adapun dikasih undang-undang, dikasih Al-Quran, dikasih Nabi, dikasih As-Sunnah, masih belum mau. Nah ini bahasanya wa ma dzalamuna. Saya tidak mendolimi terhadap yaitu makhluk, terhadap manusia. Walakin kanu tetapi dia sendiri, mereka sendiri anfusahum yatlimun. Diri mereka sendiri ada yang dolim. Gampang ngomong lek cara Jawa ngono ngene. Wong ijane ambek Allah iki diunggahno swarga kabeh. Pokok nurut aturane. Adapun masuk neraka itu karena wong itu ndak gelem dilebokne neraka itu ndak gelem. Kesimpulannya ayat yang terakhir ini adalah mari kita wong Islam hidup rukun, jangan sampai tidak rukun. Sebab lek ndak rukun maka orang kafir akan dijadikan kaya raya. Kalau sudah keadaannya demikian, nanti kita berprasangka oh Allah itu tidak adil. Kita sudah beribadah, kita sudah ngaji, sudah demikian, tapi masih belum enak. Nanti akan keluar kalimat itu. Nah, sebaliknya kalau kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, ar-rujul Al-Quran dan Sunnah salafil ummah, maka akan pasti bahagia dunia dan akhirat. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.